Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari Magdania dengan NIM 2305/1204033. Jadi pada video ini saya akan melakukan praktiknya ke-10 tentang rotik dinamik pada JNS3. Jadi untuk langkah pertamanya kita bisa membuat skema jaringan seperti yang ada di modul. Jadi ada 4 PC, ada PC 1, PC 2, PC 3, dan ini PC 4 namun dirubah menjadi web server. Nah untuk sambungannya jadi ini router 1 ke router 3, router 3 ke router 2, dan router 1 ke router 2. Kemudian langsung yang setting IP address. Jadi pada router 1 kita setting IP seperti ini. Router 1 ini ada 2 PC, yaitu PC yang pertama dan PC yang kedua. Ada yang kedua. Tapi saya di sini hanya menyeting di PC 1 saja karena sama saja. Kemudian pada IP pilih yang address. Nah ini saya sudah setting ada 12.12.12.1/24, interface-nya enter 1, kemudian ada 13.13.13.13.1/24, enter 2, kemudian ada 192.168.1.62/26, kemudian interface-nya menggunakan enter 3. Nah, terus yang keempat ada 192.168.1.126/26, kemudian interface-nya di enter 4. Kemudian pada router kedua, yaitu pada PC yang ketiga, pada Winbox, kemudian di IP address. Nah ini terdapat 12.12.12.2/24, interface-nya enter 1, kemudian ada 23.23.23.2/24, kemudian interface-nya enter 2, ada 192.168.1.54/25, interface-nya menggunakan enter 3. Nah kemudian untuk router yang ketiga kita menggunakan web server. Pilih yang IP, kemudian pada address. Nah ini juga sudah saya tambahkan, ada 13.13.13.3/24, interface-nya enter 1, kemudian ada 23.23.23.23/24, interface-nya enter 2. Kemudian yang ketiga ada 43.43.43.43/24 juga, interface-nya enter 2. Isi 1, kemudian di network connection pilih yang ini internet, dan ini kita menggunakan IP address seperti ini. Jadi untuk IP address-nya ada 192.168.1.1, kemudian subnet MAC-nya itu ada 255.255.255.192, dan default gateway-nya ada 192.168.1.62. Dan untuk preference DNS servernya kita menggunakan 13.13.13.3 dan di OK. Kemudian kita lanjut di PC yang kedua. Pada network connection pilih yang ini, kemudian properties, internet protocol. Nah ini untuk PC 2 ada IP address-nya yaitu 192.168.1.65, kemudian subnet max-nya ada 255.255.255.192. Default gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.126. Kemudian untuk DNS server-nya kita menggunakan preferred DNS server 13.13.13.3 sama seperti di PC 1. Jadi oke. Terus kemudian pada web server atau yang router 3 kita juga di network connection yang properties, kemudian internet protocol. Nah ini untuk web server. Jadi ya, pada web server menggunakan IP address 43.43.43.1, kemudian subnet max-nya ada 255.0.0.0, default gateway-nya ada 43.43.43.3, kemudian untuk
use the following DNS server address-nya. Preferred DNS server ada 43.1, kemudian di OK. Kemudian terus. Nah, langkah selanjutnya yaitu setting routing OSPF. Pada router 1 atau di PC 1, kita pilih menu routing OSPF. Pada Winbox, kemudian routing, pilih yang OSPF. Nah, kita masukkan di network. Untuk networknya sama seperti yang ada di modul, yaitu ada 12.12.12.0/24, areanya backbone, kemudian networknya 13.13.13.0/24, areanya backbone juga. Yang ketiga ada 192.168.1.0/25, areanya juga backbone. Kemudian pada router yang kedua atau pada PC 3 sama juga pada IP, kemudian pada routing, kemudian pada OSPF ada networknya ada 12.12.12.0/24, ada 23.23.23.0/24, kemudian ada 192.168.1.128/25. Nah, kemudian untuk yang router ketiga pada web server, pilih yang IP routing, kemudian pilih routing, kemudian pilih yang OSPF. Nah, ini juga sudah saya tambahkan, ada 13.13.13.0/24, kemudian ada 23.23.23.0/24, kemudian yang ketiga ada 43.43.43.0/24. Nah, kemudian install web server. Jadi langkah pertamanya download dan install web server XAMPP di PC server dari link berikut. Nah, ini sudah saya download di file saya, kemudian download. Nah, ini juga sudah saya install. Jadi pada web server kita buka. Nah, kemudian pada Windows Explorer ini sudah saya tambahkan. Kemudian nanti diinstal yang bagian Apache sama yang PHP aja. Kemudian pastikan Apache running. Jadi Apache. Nah, ini Apache di action kita start. Kemudian edit folder C di XAMPP seperti berikut. Komputer, kemudian di local disk, di XAMPP, di httdocs. Nah, kemudian kita cari. Nah, yang ini awalnya itu namanya index PHP, namun kita bisa rubah menjadi terserah, bisa dirubah atau dihapus. Kalau ini saya dirubah namanya. Kemudian pada index kita edit. Nah, ini kita copy, di paste di sini, dan nama Anda ini diganti menjadi nama saya. Nah, kemudian yang kelima, coba akses web tersebut dari PC 1, PC 2, dan PC 3 menggunakan browser Firefox dengan alamat URL 434343.1. Kita coba pada PC 1. Kita coba akses 434343.1. Nah, ini jadi sudah bisa ya. Kemudian pada PC yang kedua juga. Pada PC yang kedua juga sudah bisa. Kita coba pada PC yang ketiga. Tetap sama, menelusuri 434343.1. Nah, pada PC 3 juga sudah bisa. Dan kita coba pada bagian web servernya juga. Pada web server juga tentunya sudah bisa. Kemudian
Langkah selanjutnya kita mencoba untuk DNS. Yang pertama, kita pilih menu IP DNS, Winbox, kemudian IP yang DNS, kemudian buat DNS di router 3, allow remote request, kemudian di static ditambahkan namenya jarcom.com, kemudian untuk addressnya menggunakan 434343.1, kemudian di OK. Nah, kemudian yang selanjutnya aktifkan DNS di PC 1 dan PC 2 dan PC 3. Pada IP kemudian DNS, allow, langkah-langkahnya tetap sama. Selanjutnya kita coba pada PC yang kedua. Selanjutnya pada PC yang ketiga, kemudian kita coba yang failover. Pilih menu terminal pada Winbox, kemudian new terminal. Kita setting interface MikroTik S86 supaya bisa mati ketika kabel diputus di R1, R2, dan R3. Kita salin, kemudian kita copy, di paste, dan di enter. Kemudian langkah yang kedua, coba putus kabel R1 dan R3. Pada JNS3, kita coba memutus router 1 dan router 3. Klik kanan, kemudian delete. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian langkah ketiga, telusuri jalur routing ke jarcom.com dari PC 1 dengan perintah tracer.jarcom.
Kita tunggu sampai trash complete. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.